Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan strategi menulis paper ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat. Presentasi kali ini saya rangkum dari beberapa pengalaman. Yang pertama dari Hibah Dikti PKM, Program Kemitraan Masyarakat, yang pernah saya raih. Kemudian yang kedua dari pengalaman mengelola jurnal pengabdian kepada masyarakat yang alhamdulillah sekarang sudah terakreditasi Sinta 3. Nanti lebih jelas akan saya jelaskan bagaimana profil dari jurnal yang saya kelola. Jadi inti dari penjelasan strategi ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana strategi menulis paper ilmiah hasil pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sasaran mitra ataupun objek pengabdian kepada masyarakat yang diakui oleh Kemenristek Dikti kalau dulunya, kalau sekarang Kemenristek BRIN, berdasarkan pedoman penelitian dan pengabdian versi 11 yang tahun 2019. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nanti akan saya jelaskan informasi 64. Jadi ada 64 jurnal pengabdian kepada masyarakat yang per Juni 2020 yang sudah terakreditasi Sinta. Jadi sekali lagi 3 informasi ini nanti saya rangkum, saya kupas dari pengalaman Hibah Dikti yang pernah saya raih. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dari mengelola jurnal terakreditasi Sinta 3. To the point, kegiatan yang bisa dipublikasikan dalam kategori pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya pertama bisa bentuk penyuluhan, kemudian yang kedua bisa bentuk sosialisasi, kemudian bisa bentuk workshop, kemudian bisa bentuk praktikum. Itu yang beberapa kegiatan yang bisa diakui oleh Dikti. Nah, kalau kita beralih ke buku pedoman 11 2019 yang lalu, Dikti memberikan tiga klaster sasaran mitra yang bisa kita abdikan. Artinya kita bisa mengabdikan diri baik dari teori atau penelitian yang telah kita lakukan ataupun teori dari penelitian orang lain yang mungkin kita adopsi kemudian kita terapkan kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah masyarakat produktif. Yang kedua adalah masyarakat belum produktif tapi akan produktif. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang tidak produktif. Jadi ada 3 indikator atau 3 klaster masyarakat yang Dikti ingin kita mengabdikan diri kita baik dari hasil penelitian atau pengajaran yang kita peroleh di kampus ataupun riset kita kemudian kita terapkan kepada masyarakat. Masyarakat produktif dan belum produktif, kategori produktif. Jadi beberapa contoh yang misalkan kelompok yang mana yang dimaksud dengan produktif ini. Yang pertama adalah kelompok pengrajin, misalkan pengrajin batik boleh, pengrajin tenun boleh, kemudian kelompok nelayan, kemudian kelompok tani, kemudian kelompok ternak, kemudian industri rumah tangga. Itu yang bisa dikatakan dalam kategori masyarakat produktif dan belum produktif. Saya ulangi, ada kelompok pengrajin, kemudian kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, kemudian yang terakhir adalah industri rumah tangga. Kemudian yang masyarakat yang tidak produktif, artinya masyarakat yang tidak produktif juga bisa kita abdikan.
Nah, ini yang paling populer, paling banyak sasaran yang dijadikan sasaran untuk beberapa dosen di perguruan tinggi, terutama mungkin yang di klaster media, kemudian klaster binaan. Yang pertama itu adalah sekolah. Itu yang pertama. Sekolah itu yang meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, MTS. Nah, itu semua dari ke dalam bentuk sekolah. Kemudian juga Karang Taruna, itu yang kedua. Karang Taruna atau kelompok pemuda, kemudian kelompok ibu rumah tangga, kemudian kelompok anak-anak jalanan, kemudian RT, RW, kemudian dusun, desa, kemudian puskesmas, kemudian posyandu, kemudian pesantren. Jadi itu beberapa masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak produktif, dan ini sasaran yang diperbolehkan untuk kita jadikan mitra pengabdian kepada masyarakat, baik yang pada stimulus maupun yang PKM yang kemitraan kepada masyarakatnya langsung. Kemudian dalam bidang atau klaster masyarakat produktif, apanya yang perlu diperbaiki? Itu jadi pertanyaan. Jadi istilahnya isu yang harus kita angkat atau permasalahan yang harus kita angkat ketika mengambil mitra itu sebagai mitra pengabdian kita. Jadi yang diangkat itu yang pertama adalah bidang produksi. Itu kita analisis, misalkan kita mau mengambil kelompok pengrajin. Bidang produksinya kayak seperti apa? Itu yang harus dijelaskan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian manajemen usaha, dari perencanaan, kemudian dari planning, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya, tindakan, kemudian evaluasi itu bagaimana kita analisis, kemudian nanti menjadi permasalahan yang kita angkat dalam proposal. Misalkan kita ingin mengajukan proposal pengabdian ke Dikti. Kemudian yang ketiga adalah personaliannya bagaimana dari segi kapasitas atau jumlah dan kualitas dari personil yang bekerja di kelompok pengrajin tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran, karena bicara produksi berarti ada barang yang diproduksi, ada barang yang akan dijual, misalkan ada barang yang harus didistribusikan. Nah, bagaimana sistem pemasarannya, apakah sudah bagus atau belum? Nah, itu yang harus dikaji dalam klaster masyarakat produktif ataupun yang belum produktif tapi akan produktif nantinya. Kemudian capaian yang ingin dicapai dalam ketika kita memilih masyarakat produktif itu sebagai sasaran mitra kita, maka yang paling ditekankan adalah hard skillnya. Bagaimana kemampuan secara terapannya atau prakteknya langsung. Nah, itu yang benar-benar nanti diharapkan dari pemerintah. Misalkan ketika kita turun ke lapangan ke kelompok pengrajin, maka nanti tingkat kemampuan mereka dalam mengembangkan kelompok pengrajinnya itu atau kerajinannya itu berapa persen peningkatan, dan misalkan dari sebelum dan sesudah itu harus ada perubahan. Itu target capaian yang harus dicapai oleh setiap kita sebagai abdi mas, bagaimana supaya meningkatkan hard skill dari personalia atau kelompok pengrajin tersebut. Begitu juga misalkan nanti kelompok nelayan, kelompok tani, ternak, kemudian industri rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tidak produktif. Masyarakat tidak produktif itu lebih ditekankan pada bagaimana pelayanan, kemudian ketentraman masyarakat. Misalkan tadi kepada anak-anak jalanan, bagaimana ketika kita turun memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan, bagaimana supaya nanti masyarakat itu tentram. Apakah ada pengaruh tingkat presentasinya ketika sebelum kita memberikan sosialisasi, sebelum kita memberikan arahan, nasihat mungkin kepada anak-anak jalanan ini terhadap ketentraman masyarakat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kita membantu fasilitas, misalkan kita mengambil mitra kita sebagai pondok pesantren misalkan,
bagaimana kita membantu fasilitas mungkin dari ketersediaan Al-Quran, kemudian mungkin Iqra-nya, kemudian mungkin papan tulis misalkan untuk proses pembelajaran. Nah, itu harus yang harus menjadi sasaran. Artinya sarana prasarana yang ada di mitra kita itu apakah sudah memadai atau tidak. Kemudian yang paling penting dari masyarakat tidak produktif ini adalah pengetahuan dan pemahaman. Nah, bagaimana apakah ketika sebelum dan sesudah kita memberikan penyuluhan atau sosialisasi, apakah nanti pengetahuan, pemahaman mereka terhadap konsep permasalahan yang mereka hadapi itu ada perubahan, ada peningkatan. Nah, itu harus. Nah, jadi makanya capaian yang ingin menjadi target yang harus dicapai oleh setiap abdimas, setiap tim abdimas yang turun ke lapangan adalah peningkatan soft skill. Itu yang harus ditingkatkan. Jadi berbeda, kalau masyarakat produktif lebih kepada hard skill yang ditingkatkan. Sedangkan untuk masyarakat tidak produktif, maka harus yang paling utama harus adalah soft skillnya harus ditingkatkan. Apakah harus konsisten? Apakah harus pasti harus hard skill saja? Tidak. Ini hanya penekanan. Artinya ketika kita mengacu kepada masyarakat produktif, maka yang lebih dominankan adalah hard skill. Soft skillnya nomor 2. Kemudian kalau masyarakat tidak produktif, maka soft skillnya menjadi yang pertama, yang keduanya adalah hard skill. Jadi biasanya kalau kita dalam menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat, pasti kita menjelaskan soft skillnya itu apa yang harus ditingkatkan. Kemudian hard skillnya itu apa yang harus ditingkatkan. Nah, itu yang menjadi sasaran mitra yang bagus yang diakui berdasarkan buku Pedoman 11 2019. Pedoman 11 atau 12 ya. Pedoman yang diakui itu adalah Pedoman 12, mohon maaf. Jadi Pedoman 12 di edisi revisi tahun 2019. Itu yang menjadi sasaran mitra yang diakui dalam ketika kita akan memilih mitra untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan, kita abdikan di masyarakat itu, karena topik inti yang saya bahas dalam video ini adalah strategi menyusun paper ilmiah. Artinya tidak semua apa yang kita lakukan di masyarakat itu harus kita buat papernya. Karena nanti setiap papernya itu memiliki beberapa bagian yang penting harus dibahas. Ya, mungkin ketika misalkan ada kegiatan yang sederhana sekali, mungkin yang tidak bisa kita publikasikan, mungkin bukan tidak bisa, tapi mungkin tidak memenuhi item-item secara ilmiah yang harus kita publikasikan. Nah, yang berikutnya adalah susunan paper ilmiah. Itu yang bahas. Susunannya yang pertama pasti judul udah pasti ya. Kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian ada metode pelaksanaan. Kalau paper ilmiah hasil penelitian kita menyebutnya metode penelitian. Kemudian kalau dalam pengabdian kepada masyarakat, maka kita menyebutnya metode pelaksanaan. Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian ada hasil dan pembahasan, jelas ya. Kemudian ada simpulan dan saran. Kemudian ucapan terima kasih. Nah, ini biasanya kalau dalam paper pengabdian kepada masyarakat biasanya tidak ada. Artinya tidak pernah alpa, ucapan terima kasih itu selalu ada. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Jadi ada 7 item nanti susunan paper ilmiah, dan akan saya jelaskan setelah ini. Oke, yang pertama, judul. Judul itu bersifat aktif. Aktif itu misalkan peningkatan atau meningkatkan. Jadi kata-kata kunci yang di awal dari judul kita itu harus mengacu pada hard skill dan soft skill tadi itu.
Jadi jangan misalkan pengaruh ini terhadap ini, bukan, itu penelitian. Misalkan peningkatan pengetahuan, misalkan peningkatan pemahaman, peningkatan kegiatan ini. Nah, jadi banyak yang modelnya aktif. Kemudian upayakan tidak menulis lokasi dan tahun pelaksanaan. Ya. Di paper ilmiah hasil penelitian juga kita dianjurkan untuk sebaiknya tidak menuliskan lokasi kemudian tahun pelaksanaan. Saya pernah bertanya kepada senior saya yang sudah melolong Sinta 2, kenapa pakar itu menyarankan kepada kita untuk tidak menulis lokasi penelitian dan tahun pelaksanaan. Beliau menjawab seperti ini, kenapa lokasi tidak dicantumkan? Karena tidak semua orang mengetahui lokasi penelitian kita. Itu jawaban sederhana beliau. Karena tidak semua orang mengetahui lokasi penelitian kita. Berbeda dengan variabel, misalkan peningkatan kemampuan. Kemampuan orang paham, variabel yang kita angkat itu semua orang pasti paham. Tapi ketika menyebut lokasi tertentu secara khusus, maka tidak semua orang tahu. Dan tidak semua lokasi dalam objek penelitian kita itu ada dalam kamus. Nah, itu nanti jangan sampai ketika orang lain membaca paper kita, dia akan bertanya, ini apa? Ketika dicari tidak ketemu. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian kenapa tahun pelaksanaan tidak ditaruh? Karena setiap paper terutama yang akan di-online-kan, kita ingin bahwa paper ini tidak berlaku hasil risetnya, hasil pengabdiannya itu tidak berlaku di tahun itu saja. Artinya setiap orang itu nanti mungkin akan menjadikan ini sebagai referensi. Maka oleh sebab itu jangan sampai seakan-akan seolah-olah bahwa penelitian itu berlakunya di tahun itu. Karena diambil dari judulnya. Karena dari judul itu menggambarkan isi dari paper tersebut. Itu kenapa tidak boleh mencantumkan lokasi penelitian dan tahun penelitian. Nah, ada tempatnya masing-masing. Jadi lokasi penelitian dan tahun pelaksanaan itu ya di metode. Artinya biarkan itu bagiannya metode. Jangan ambil bagian metode kemudian direbut oleh si judul. Itu yang kurang pas. Itu yang pertama terkait dengan judul. Kemudian apakah harus sama? Apakah harus sama judul paper kita dengan judul proposal? Tuh. Kalau saran saya pribadi lebih baik berbeda. Meskipun inti dari yang dibahas itu sama, judulnya ya berbeda. Artinya nanti ketika misalkan mungkin kita gunakan untuk kenaikan pangkat, jafung, jadi ketika kita menyanyikan sesuatu dua, tapi judulnya sama, nanti dibaca satu. Nah, itu triknya ke sana. Jadi ketika kita angkat sebagai dia judul, ya mungkin kita modifikasi judul itu supaya tidak sama, tidak persis 100% susunan kalimat dengan yang ada di judul proposal. Jadi judul proposal nanti kan dia bentuknya hasil akhirnya ada bentuk laporan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita punya paper. Jadi kita punya dua barang meskipun intinya sama. Satu bentuk laporan dan satu bentuk paper ilmiah. Karena saya pernah ini di pengalaman di jurnal penelitian, si penulis itu meminta judul laporan dengan paper harus sama. Jadi ketika reviewer dari jurnal yang saya kelola itu meminta bagaimana kalau judulnya seperti ini, tahun dan lokasinya dibuang, hanya dihapus, tidak perlu dituliskan di judul paper. Akhirnya beliau menuntut ya karena ini adalah hibah dari bla 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 gitu kan, karena hibah yang didanai dari bla bla, jadi takut kenapa gitu. Jadi tidak. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan sebaiknya berbeda antara judul penelitian kemudian judul paper hasil pengabdian kita tadi itu dengan judul proposal. Kalau judul proposal kan terikat karena terikat dengan kontrak kita dengan dikti misalkan memang seperti itu. Kemudian kalau untuk yang judul papernya ya tidak apa-apa untuk tidak sama dengan judul laporan tadi itu. Yang penting inti yang disampaikan dalam metode, kemudian dalam pendahuluan metode, hasil dan kesimpulan itu sama.
karena kan paper ini adalah ringkasan intisari daripada laporan pengabdian yang telah kita buat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah abstrak. Abstrak itu minimal membuat berisi 3 intisari. Ada yang nyebutnya 5, ada yang nyebut 6. Yang penting intinya adalah 3 kalau intinya. Ya, kalau ibarat sel ada inti, ada bla 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 gitu kan. Jadi intinya ada 3. Nanti boleh tambah. Yang pertama adalah tujuan pengabdian. Itu yang pertama. Untuk apa pengabdian ini dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode pelaksanaannya. Apakah sosialisasi, apakah penyuluhan, apakah workshop, apakah praktikum. Itu harus dijelaskan. Metode pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Hasil yang seperti apa yang diminta, itu yang penting. Jadi berdasarkan hasil pada saat saya mengikuti seminar hasil program kemitraan masyarakat di tahun kemarin, ya, jadi yang diminta dari reviewer itu adalah hasil peningkatannya berapa persen, itu harus dijelaskan. Jadi bukan hasil yang dimaksudkan kita jelaskan di abstrak itu pelaksanaan pengabdian ini telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dengan suasana aman damai. Bukan itu yang diminta. Tapi yang diminta itu adalah dalam abstrak ini adalah berapa persen peningkatan soft skill. Misalkan pengetahuan, kita mengajarkan pengetahuan, kita memberikan materi. Artinya kan kita menyampaikan pengetahuan. Nah, berapa persen peningkatan pengetahuan setelah kegiatan itu dilaksanakan? Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi berapa persen peningkatan soft skill, berapa persen peningkatan hard skill yang dimiliki oleh mitra kita setelah kita berikan pengabdian tersebut. Itu yang diminta dari hasil. Jadi yang pertama tujuan, kedua adalah metode pelaksanaan, kemudian ketiga adalah hasil. Terkait nanti misalkan di awal di abstrak itu mau ditambah sedikit ambil dari latar belakang, kemudian sedikit dari kebermanfaatan misalkan, ya terserah, nggak ada masalah. Cuman nanti yang penting 3 inti ini harus ada. 3 inti ini takutnya karena setiap abstrak itu ada maksimal 200 kata dalam beberapa template ya. Secara umum kita kenal ada 150, kemudian ada 200, kemudian ada 250 kata. Jangan sampai ketika kita menjelaskan tujuan, metode, dan hasil itu sudah pas, bahkan lebih. Jadi ketika kita mau tambah dari latar belakang, mau tambah dari kemanfaatan, itu malah nanti over kata dari abstrak yang kita tulis. Itu yang jangan sampai seperti itu. Jadi intinya yang minimal ada 3 ini. Terkait nanti misalkan setelah direview, reviewer minta tambahan yang ini, ya silahkan. Yang penting 3 ini harus ada. Karena ada beberapa yang ya misalkan ya summit ke paper jurnal yang kami kelola, terkadang cuma menyebutkan full setengah, misalkan 200 kata, itu 100 katanya itu adalah latar belakang. Kemudian sisanya itu tidak jelas. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang jelaskan ada 3. Pertama adalah tujuan, kemudian metode pelaksanaannya apa, penyuluhan, sosialisasi. Termasuk juga dalam metode ini dijelaskan bagaimana evaluasi dilaksanakan. Misalkan pakai pretest, kalau misalkan pakai post-test, ya boleh saja karena mengukur pengetahuan. Tapi jangan sampai dilaksanakan seperti kita melaksanakan penelitian. Nah, itu yang tidak kurang tepat maksudnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pendahuluan atau latar belakang. Nah, ini kita udah mulai masuk kepada inti dari paper ilmiahnya. Yang harus ada itu ya minimal 4. Ini kata kunci 4. Pertama adalah permasalahan mitra. Itu dalam paper ilmiah untuk hasil pengabdian itu harus dijelaskan permasalahan mitra itu apa. Itu yang dijelaskan. Nanti ya misalkan ingin paragraf awal mau diawali dengan permasalahan secara umum, ya terserah, nggak ada masalah. Yang penting ini hanya inti-intinya aja, yang penting harus ada. Perhatikan intinya harus ada. Pertama adalah permasalahan mitra. Apa permasalahan yang dialami oleh mitra? Permasalahan mitra ini kan tadi beranjak dari pembagian kelompok tadi yang di awal. Misalkan untuk masyarakat yang produktif ya manajemennya kayak gimana, kemudian personilnya bagaimana, pemasarannya bagaimana. Itu dari situ diangkat. Apakah sudah bagus atau tidak? Kalau tidak bagus apanya? Nah, itu yang dijelaskan. Kemudian kalau misalkan dari
masyarakat non produktif yang tidak produktif, ya misalkan sarana prasarana ya apakah sudah ada apa tidak ada. Kemudian kalau misalkan untuk guru-guru misalkan apakah kemampuan guru untuk menggunakan media pembelajaran ini sudah bisa apa enggak, itu dijelaskan. Itu permasalahan mitra yang dihadapi. Kemudian adalah ketika permasalahan ini ada, maka kita harus munculkan teori, munculkan referensi hasil penelitian atau pengabdian sebelumnya. Lebih bagus itu adalah hasil pengabdian, hasil penelitian. Misalkan ini seperti pengalaman PKM saya misalkan, hasil analisis awal ketika kita turun lapangan itu ternyata banyak guru yang tidak atau belum bisa menggunakan software Maple misalkan, Maple ya. Mungkin ada yang pernah belajar di bidang matematika, software Maple. Kemudian akhirnya kita munculkan hasil penelitian yang sudah kita laksanakan. Sebelumnya itu kita sudah melakukan pembelajaran di kelas itu menggunakan Maple. Jadi dari referensi itu, nanti referensi yang atau hasil penelitian yang sudah kita laksanakan, kemudian itu nanti kita terapkan ke sekolah. Atau misalkan di bidang teknologi, misalkan anak-anak mahasiswa kita sudah berhasil mengembangkan misalkan mesin perontok padi, misalkan yang mesin perontok padi sederhana misalkan. Nah, ini hasil penelitian kita. Nah, hasil penelitian ini kita bawa sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya kaitan dan dikti akan tertarik ketika kita mengangkat tema pengabdian itu yang itu ide awalnya dari hasil penelitian kita. Itu yang sangat bagus sekali. Atau kalau misalkan tidak ada penelitian rekam jejak dari penelitian kita, ya boleh dari hasil penelitian orang lain yang mungkin kita terapkan, adopsi untuk kita lakukan di daerah kita. Mungkin di daerah misalkan di Jawa itu sudah diterapkan, ya mungkin di Lombok mungkin belum. Nah, itu bisa diadopsi bawa ke sini. Bisa dari hasil penelitian, bisa hasil pengabdian. Artinya yang mendukung bahwa memang pengabdian ini perlu dilaksanakan. Jadi bukan hanya copot referensi, copot sana, bukan. Yang kita copot itu maksudnya adalah bahwa referensi itu memperkuat bahwa memang pengabdian ini perlu dilakukan. Itu intinya. Tuh, jadi yang ketiga itu adalah ketika masalah sudah ada, kemudian referensi sudah ada, maka munculkan dari referensi ini kan muncul seakan-akan referensi ini bawa tawaran solusi. Solusinya apa? Solusi yang harus diberikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra tadi. Biasanya solusi-solusi itu munculnya dari hasil referensi, hasil penelitian yang tadi itu. Kemudian yang keempat adalah tujuan. Biasanya kalau tujuan ini, kalau kita misalkan ya, kalau kita di pengelola jurnal, itu biasanya di paragraf terakhir. Jadi kita biasanya melihat paper itu tengah, awal, tengah, sama akhir. Kalau awal berarti masalah, tengahnya itu ada nggak referensi, kemudian yang terakhir itu tujuan. Adakah tujuan disampaikan di situ? Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian itu. Jadi harus tertera jelas. Jadi bukan bahasanya seperti ini. Berdasarkan permasalahan di atas maka bukan. Ya langsung secara to the point. Tujuan yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah untuk ini. Biasanya tujuannya itu ya tidak 1, 2, 3, 4. Tergantung. Misalkan tadi dalam dalam masyarakat produktif tadi ada 4. Pertama tadi ada manajemen misalkan ya, ada manajemen, kemudian personalia, kemudian pemasaran misalkan. Nah, ya minimal setiap ini harus sampai. Misalkan tujuan yang dicapai untuk yang dari manajemen apa, kemudian personalia apa, kemudian pemasaran apa. Itu harus jelas. Jadi bukan tujuannya hanya 1, tapi lebih kepada rinci. Kenapa harus lebih dari 1, 2, 3 ya nanti ada dijelaskan di bagian metode. Kemudian berikutnya adalah metode pelaksanaan. Nah, di sini baru dijelaskan. Tadi kan di awal udah saya sampaikan kenapa dianjurkan tidak menulis lokasi penelitian dan tahun pelaksanaan. Karena sudah
itu bagiannya di bagian metode pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini yang pertama ringkasan profil mitra. Terus ya ringkasan profil itu ya siapa mitra kita itu, siapa, kemudian dia di mana, kemudian berapa orang. Ya, berapa orang yang akan terlibat dalam pengabdian kita. Ini 3 harus jelas. Siapa, di mana, berapa orang. Itu harus disebutkan. Adakah standar minimal berapa orang itu? Nah, kalau kita mengacu kepada buku pedoman 12 tadi yang edisi revisi 2019, itu minimal 4, boleh 5. Jadi artinya usaha misalkan kelompok pengrajin, ya minimal kelompok pengrajin itu 4-5 orang. Ada karyawannya maksudnya, bukan 1 orang, bukan, tapi 4. Jadi kalau buku pedoman menyebutnya 4 atau 5, artinya kalau banyak yang masalah. Misalkan kalau untuk yang ke sekolah, misalkan untuk pelatihan untuk guru, misalkan ya lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau guru ya biasanya lebih kepada misalkan MGMP-nya, musyawarah guru mata pelajarannya itu, atau misalkan kepada kelompok kepala sekolah, itu bagus. Lebih bagus ke arah sana supaya nanti apa yang kita sampaikan itu diwakili oleh masing-masing guru, dan itu nanti bisa diterapkan di sekolah. Artinya kalaupun nanti mau fokus ke satu sekolah, ya jangan mengambil mitranya 1 orang guru, bukan. Kecuali misalkan di sekolah itu ada guru matematikanya 10 orang atau 4 orang, ya boleh. Itu maksudnya. Jadi ada syarat minimal berapa orang yang harus kita ambil. Kemudian yang kedua yang perlu harus ada di bagian metode pelaksanaan itu adalah bagan atau diagram gitu, jenis diagram, atau biasanya kita ada bentuknya, kalau ada yang malas ya, biasanya malas buat diagram ya tulis dalam bentuk langkah-langkah tawaran solusi tadi. Di bagian pendahuluan tadi kan udah disebutkan beberapa tawaran solusi, 1, 2, 3, 4. Maka tawaran solusi itu dijelaskan di metode bagaimana menyelesaikan tawaran solusi tadi itu. Nomor 1 apa, bagaimana menyelesaikannya, langkah-langkahnya itu bagaimana, itu harus dijelaskan di bagian metode. Misalkan ada 4 ya, 4 itu harus dijelaskan. Namun ada juga beberapa teman yang menulis, ini diperbolehkan juga ini menuliskan misalkan prakegiatan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Jadi dijelaskan pelaksanaan itu apa aja yang dilakukan, kemudian nanti di bagian pelaksanaan itu apa aja yang dilakukan, ya sosialisasinya, kemudian penyampaian materi, kemudian materinya itu apa, siapa, kapan, itu harus disampaikan. Kalau saya pribadi biasanya dalam paper di jurnal kita itu kita minta untuk siapa pemateri, kemudian apa yang disampaikan. Kalau dalam hasil paper ilmiah untuk penelitian biasanya kita sembunyikan yang nama orang, kita samarkan. Tapi kalau pribadi dalam pengabdian itu ya kalau kami sih menganjurkan ya kalau memang bisa, artinya kembali kepada individu masing-masing, apakah ini patut nggak kita tuliskan namanya atau tidak, ya nggak ada masalah. Cuman kalau kami itu biasanya kita minta buatkan bentuk tabel, kemudian siapa orangnya dan apa indikator. Karena kenapa kita minta seperti itu, ya mungkin suatu saat paper ini didownload sama orang, kemudian dibaca, kemudian ingin menerapkan dari materi itu, ya ketika ada namanya di situ ya mungkin bisa dicari di bagian headernya paper itu kan ada nama, kemudian afiliasi, kemudian email, ya mungkin bisa dihubungi ketika kita orang lain ingin menerapkan materi itu, ya bisa mungkin orang ini dihubungi, si pemateri ini bisa dihubungi emailnya, ya bapak ibu ya mungkin bisa kita minta file untuk pengabdian masyarakat, ya mungkin bisa diterapkan di lokasi si peminta ini. Itu maksudnya, itu kenapa kita minta biasanya membuatkan untuk tabel pematerinya siapa, kemudian apa yang disampaikan. Itu biasanya dalam bagian pelaksanaan. Kemudian kalau yang bagian evaluasi biasanya disebutkan ya evaluasinya seperti apa. Evaluasi itu ada 2.
Evaluasi itu ada dua. Yang pertama evaluasi ketika misalkan bentuknya penyuluhan, bentuknya workshop misalkan. Evaluasi saat itu bagaimana? Apakah pakai tes? Apakah pakai post tes? Ya nanti ya tidak disebutkan seperti kita menyebutkan penelitian rata-ratanya berapa, si A dapat berapa, ya tidak. Hanya kita mencari nilai akumulasi, nilai kumulatifnya nanti bagaimana, berapa persen, karena tujuan dari hasil yang ada di bagian abstrak tadi kan menyebutkan berapa persen peningkatan. Nah, berapa persen peningkatan itu ya kita harus memberikan angket. Emang paling banyak itu kita menggunakan angket. Jarang kita menggunakan tes kayak ujian. Nah, tidak. Biasanya kalau itu bagian penelitian. Biasanya kita menggunakan angket, bagaimana pendapatnya. Atau misalkan melakukan wawancara langsung, bagaimana pendapat. Nah, biar kita ketemu berapa persen peningkatan, berapa persen mereka paham terhadap apa yang kita sampaikan. Itu yang penting. Ya, jadi harus dijelaskan ya. Evaluasi pertama itu adalah evaluasi ketika berakhirnya kegiatan. Berapa persen, misalkan kita menyampaikan materi dulu, misalkan nanti ada kita bagi dua kita proses pelaksanaan pengabdian kita. Yang pertama mungkin penyampaian materi, kemudian yang kedua nanti mungkin dari segi praktikum setelah materi. Ya kita harus tahu dulu berapa persen mereka paham, berapa persen peningkatan pemahaman mereka setelah kita menyampaikan materi tersebut. Itu harus dibahas. Itu evaluasi yang pertama. Kemudian evaluasi yang kedua adalah evaluasi pasca kegiatan. Misalkan kita sudah melaksanakan pengabdian selesai, kemudian kita back to kampus, misalkan kembali ke habitat kita di kampus. Kita tinggalkan mitra kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, mungkin 1 bulan kita kembali ke mitra kita untuk mengecek bagaimana perkembangannya, bagaimana penerapan dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, itu evaluasi. Artinya supaya nanti ketika ada kendala, ada masalah, ada temuan baru mungkin yang kendala untuk mereka menerapkan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, nah, itu kita evaluasi. Jadi evaluasinya ada 2, pas kegiatan selesai, kemudian nanti pasca pelaksanaannya bagaimana. Itu yang harus disampaikan dalam metode pelaksanaan. Kemudian yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Nah, di bagian hasil dan pembahasan itu dijelaskan sesuai dengan alur tawaran solusi tadi. Misalkan tawaran solusi kita ada 5, maka ya harus dijelaskan 5-5-nya. Alur membahasnya itu ya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nah, yang pertama misalkan solusinya ini. Oke, tawaran solusi. Kemudian tawaran solusi ini kan kita laksanakan pada saat kita turun lapangan. Nah, itu dijelaskan bagaimana situasinya, bagaimana suasananya, bagaimana hasilnya. Nah, bahkan bagaimana suasana dokumentasi. Karena kalau misalkan di jurnal kita pribadi, yang jurnal masyarakat mandiri yang sudah teredisi Sinta 3 ini, kita harus melampirkan bukti bahwa suasananya itu harus ada foto. Jadi di jurnal kita, di papernya itu harus dilampirkan foto suasana pelaksanaan. Ya mungkin saja, ini prinsip kita aja, mungkin saja dia penulis, ya mungkin saja karena kita tidak tahu bagaimana paper itu dari mana dibuat. Dia mungkin saja membuat paper pelaksanaan yang mungkin yang dibuat-buat, tapi ketika kita meminta dokumentasi, maka otomatis bahwa memang pengabdian itu sudah dilaksanakan. Itu kenapa di jurnal kita itu diminta untuk melampirkan foto. Tapi foto yang dimaksudkan itu adalah foto suasananya. Misalkan pada saat penyampaian materi, bagaimana fotonya ketika misalkan peserta praktek mempraktek. Bukan foto dokumentasi foto bersama, itu bukan yang itu, tapi yang diminta itu adalah foto suasana pelaksanaannya. Jadi misalkan solusinya ada 5 ya. Solusi 1 dijelaskan bagaimana suasananya, apa yang dilakukan, bagaimana hasilnya. Nah, disertai dengan dokumentasi. Ya, kalau misalkan mewakili salah satu saja, misalkan ada 5 tawaran solusi, ya salah satu, ya bisa 2, yang tidak semua karena nanti mungkin memorinya besar karena resolusi dari dokumentasi atau foto tersebut besar, sehingga nanti pas ketika disubmit ke
OJS ke website jurnalnya yang mungkin terlalu berat. Tuh. Jadi setiap kegiatan harus ada, dijelaskan sesuai dengan alurnya. Kemudian yang harus dipahami dalam hasil dan pembahasan ini adalah hasil atau tindak lanjut pasca kegiatan. Artinya setelah dilaksanakan tawaran solusi tadi itu, bagaimana tindak lanjut. Nah, itu harus disebutkan di bagian akhir, tindak lanjut pasca kegiatan. Bagaimana turun ke lapangan kembali untuk mengecek apakah ada kekurangan atau kelebihan. Untuk apa dibahas ini? Supaya nanti biasanya muncul temuan baru. Jadi temuan baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh tim Abdimas ketika misalkan turun lapangan sudah melaksanakan praktek dari teori yang diajarkan, ternyata ada hal baru yang menjadi kendala, menjadi hambatan pelaksanaan tersebut. Nah, itu kendala ini muncul masalah baru. Nah, tentunya masalah baru ini bisa saja nanti akan menjadi topik penelitian kita lanjutan atau pengabdian lanjutan. Nah, tergantung dari hambatan. Apakah hambatan itu dalam bentuk teori, maka nanti bisa dikaji lebih dalam untuk penelitian, ataukah hanya sebatas untuk kendalanya untuk prakteknya, ya mungkin bisa dilanjutkan dengan pengabdian lanjutan. Karena riset, penelitian ataupun pengabdian yang bagus itu adalah yang berlanjut. Ya, jadi bukan yang terputus, copot sana, copot sini, bukan. Tapi penelitian dan pengabdian bagus itu berlanjut sehingga nanti outputnya itu benar-benar paten gitu. Kemudian next, simpulan. Nah, simpulan itu ini baik penelitian ataupun pengabdian. Simpulan itu sebaiknya dibentuk dalam bentuk paragraf, bukan 1, 2, 3, 4, bukan penomoran, tapi dalam bentuk paragraf. Itu yang pertama. Jadi ya, tapi kan ada nomor di situ ya. Nanti pakai penomoran di dalam paragraf. Misalkan bla ada nomor 1 di nomor kurung kiri kanan nomor, kemudian nomor 2 gitu. Yang penting dalam bentuk paragraf. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hasil pelaksanaan, terutama proses peningkatan soft skill tadi itu, soft skill sama hard skill yang dicapai. Kemudian yang terakhir adalah ditutup dengan saran atau rekomendasi pengabdian lanjutan atau topik penelitian lanjutan. Itu harus ada di bagian simpulan. Kemudian selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu biasanya ketiga tempat, ketiga objek kita mengucapkan. Pertama, kalau misalkan penelitian itu didanai oleh Kemenristek, maka wajib kita menulis Kemenristek ucapan terima kasih. Hati-hati bagi teman-teman yang mungkin tahun ini memperoleh hibah pengabdian pada masyarakat, baik yang PKMS ataupun PKM ataupun skim yang di atasnya. Nanti di bagian ucapan terima kasih itu wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada Kemenristek BRIN. Hati-hati jangan sampai hilang. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada lembaga pengabdian kepada masyarakat universitas kita sendiri. Kemudian atau misalkan ada pengabdian yang didanai oleh pemerintah, ya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mendanai. Kemudian yang ucapan terima kasih yang ketiga yang harus ada itu ya kepada mitra, karena sudah menjadi mitra yang baik bagi kita. Itu ucapan terima kasih. Tapi yang wajib itu ya kepada yang mendanai, yang telah mensponsori kegiatan kita. Oleh sebab itulah kenapa dalam sistem OJS, Open Journal System itu, dalam ketika kita memperbaiki metadata, dalam misalkan kita ada register, kemudian kita upload, kemudian kita masuk bagian metadata, itu di sana ada siapa yang mendukung. Jadi ada nama kan, ada nama, kemudian judul, kemudian abstrak, kemudian keyword, kemudian ada siapa yang berperan dalam mendanai atau mendukung kegiatan itu perlu diisi di situ. Kemudian nanti kan ada daftar pustaka yang harus kita isi dalam metadata dari paper yang akan kita submit ke jurnal. Itu pentingnya kenapa ucapan terima kasih itu penting disampaikan kepada yang telah mendukung, mensponsori atau mendanai kegiatan pengabdian kita.
itu ucapan terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang mendapat hibah yang didanai, apakah didanai oleh pemerintah, dalam hal ini misalkan kementerian, kemudian didanai internal oleh LPPM kita, maka ucapan terima kasih itu harus ada. Itu bentuk penghargaan kita kepada beliau-beliau atau lembaga yang telah mendanai program kita. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini dalam menyusun paper ilmiah, terutama kalau kita akan submit ke jurnal yang misalkan terakreditasi SINTA, maka wajib, ini wajib, bukan disarankan ya, ini wajib menggunakan aplikasi standar seperti misalkan Mendeley, kemudian Zotero, kemudian EndNote. Biasanya kalau dalam hal ini kan pengalaman pribadi saya kan menggunakannya Mendeley. Artinya teman-teman ya upayakan, kalau belum paham Mendeley ya cari di YouTube, download softwarenya, kemudian cari tutorialnya. Karena nanti biasanya misalkan di di JMM, Jurnal Masyarakat Mandiri yang kami kelola, wajib menggunakan Mendeley. Kalau belum menggunakan Mendeley, paper itu kita kembalikan dulu, disuruh revisi. Jadi silakan direvisi terlebih dahulu menggunakan Mendeley. Ataupun misalkan nanti udah section editor saya misalkan sudah meloloskan paper ini sudah sesuai template tapi belum Mendeley, ya sudah dikirim ke reviewer misalkan sudah terlanjur, ya nanti di tahap akhir kita pasti email kan, kita pasti WA kan, tolong menggunakan aplikasi Mendeley. Ya kalau belum menggunakan aplikasi Mendeley ya nanti mentok, papernya ketahan. Karena dalam sistem akreditasi jurnal, dari mau masuk ke Arjuna menuju SINTA itu ada item penilaian bahwa paper itu yang disubmit di jurnal kita itu sudah menggunakan aplikasi standar. Artinya ketika kita menerima paper yang tidak menggunakan aplikasi standar, menulis referensinya, ya sama halnya kita membunuh diri kita sendiri, membunuh jurnal kita. Jadi itu upaya-upaya bagaimana paper itu bisa diterima. Ini salah satu juga trik. Jangan sampai kita submit paper ke jurnal terutama yang sudah terakreditasi SINTA itu kita belum menggunakan aplikasi standar seperti Mendeley tadi itu. Jadi upayakan teman-teman ya harus menggunakan Mendeley. Kemudian referensi dalam daftar pustaka itu ya setiap jurnal berbeda ya, setiap jurnal, setiap pengelola itu berbeda. Cuman umumnya biasanya minimal 10 referensi, ada yang minimal 15, ada yang minimal 20. Ya biasanya SINTA itu menentukan minimal referensi. Itu berpengalaman kita ngecek itu misalkan SINTA 4 atau SINTA 5, ya minimal 10 cukup, 15 cukup. Nah, kalau udah masuk SINTA 3, SINTA 2, apalagi SINTA 1 ya minimal 20, ada yang sampai 27, ada yang sampai 30 ya, karena lebih banyak referensi itu artinya bahwa memang paper ini paten, banyak teori yang mendukung bahwa pengabdian ataupun misalkan di paper penelitian itu sangat bagus tuh. Kemudian referensi itu ya minimal 10 tahun terakhir, ya misalkan sekarang tahun 2020, ya minimal tahun 2011. Artinya tahun 2010 tidak masuk hitungan. Kami juga di pengelola jurnal JMM biasanya kalau ada paper masuk kita cek referensi, oh ini kurang, ya ini di luar 10 tahun terakhir. Ya nanti karena kita tidak punya hak untuk mengomentari itu, ya nanti kita emailkan, kita WA kan, ya mohon diganti referensinya. Atau biasanya juga ada reviewer yang langsung menyarankan di catatannya itu untuk mengganti referensi yang terupdate ya minimal 10 tahun terakhir tadi. Ada juga jurnal yang mensyaratkan 5 tahun terakhir, ya tergantung, tapi umumnya lebih umum, lebih banyak jurnal itu mensyaratkan 10 tahun terakhir. Kemudian referensi, kenapa harus menggunakan Mendeley, ya supaya nanti style referensi yang digunakan itu sama. Artinya kalau menggunakan apa ya apa style, kemudian kalau menggunakan IEI ya IEI semua.
jangan dicampur. Nah, itu kalau ada udah kita melihat referensi itu campuran, ada apa, kemudian ada AYE, ya berarti tidak pakai mendili atau tidak pakai zitiru tadi itu. Oke, itu penjelasan dari kami terkait dengan beberapa komponen paper pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang terakhir ini adalah informasi tentang 64, ini kurang lebih 64 jurnal pengabdian kepada masyarakat yang sudah masuk terakreditasi Sinta. Karena kenapa sedikit sekali tidak seperti jurnal di bidang penelitian, ya karena bidang penelitian banyak sekali, hampir setiap prodi di Indonesia ini ada. Tapi untuk pengabdian ini karena sedikit sekali, terkadang satu LPPM, satu kampus satu, untuk menemukan satu jurnal pengabdian di setiap prodi itu sangat jarang sekali. Terbukti dari hasil penelusuran kami dalam per 9 Juni 2020 ini, itu baru sekitar ada 64. Nanti ya kurang lebih lah 64 kalau kita masukkan kata kunci pengabdian atau pengabdian masyarakat di Sinta untuk mendeteksi jurnal-jurnal pengabdian, ataupun nanti kita ngecek dari Asosiasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia, itu ada hanya beberapa saja. Ya, jadi baru ada 64. Kita akan melakukan simulasi bagaimana cara mencari mencari jurnal pengabdian kepada masyarakat melalui website Sinta. Tapi sekedar informasi awal, untuk sekarang ini setidaknya untuk Sinta 2 itu baru ada satu jurnal yang Sinta 2 untuk pengabdian masyarakat. Untuk yang Sinta 3 itu baru ada 5 jurnal ya, se-Indonesia baru ada 5, dan 5-nya ini salah satunya adalah jurnal yang kami kelola, Jurnal Masyarakat Mandiri, 5 se-Indonesia. Kemudian kalau yang Sinta 4 itu ada 23 jurnal pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang Sinta 5 ada 33 jurnal pengabdian pada masyarakat, dan yang Sinta 6 itu ada 2 jurnal pengabdian pada masyarakat. Kalau yang belum Sinta kita belum tahu, karena untuk database yang belum kita temukan. Oke, saya akan melakukan simulasi mencari jurnal pengabdian di Sinta, yang Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat video. Tadi udah saya sampaikan bahwa untuk step di sini saya akan melakukan simulasi bagaimana mencari jurnal atau mengecek jurnal pengabdian kepada masyarakat melalui website Sinta. Tadi berdasarkan penyampaian di awal, ada sekitar 64 jurnal pengabdian pada masyarakat yang sudah terakreditasi Sinta. Dia ada 64. Nah, ini adalah tabel tadi ya yang perlu disampaikan. Jadi untuk Sinta 2 itu baru ada 1. Ini ASEAN, ini udah klasternya internasional. Kemudian Sinta 3 ada 5, kemudian Sinta 4 ada 23, Sinta 5 ada 33, kemudian Sinta 6 ada 2 untuk jurnal pengabdian pada masyarakat. Ini adalah URL-nya nanti yang langsung disimulasikan. Ya, to the point. Misalkan ini udah teman-teman masuk ke website Sinta, ya. Nanti di sort, ini pilih jurnal, kemudian di sini pilihannya ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, misalkan kita akan memilih dari semuanya, dari Sinta 1 sampai Sinta 6, misalkan kita milih titel saja dulu dengan kata kunci pengabdian. Ya, biasanya
Kenapa memilih pengabdian? Kenapa tidak langsung kata kunci masyarakat? Karena mungkin ada saja nanti jurnal penelitian yang menggunakan kata kunci masyarakat juga. Jadi kita menggunakan kata kunci pengabdian. Jadi kita langsung set. Ya, di sini ada 62 jurnal yang terakreditasi Sinta. Ya, 62 jurnal pengabdian. Nah, nanti teman-teman bisa cek sini yang Sinta 3 1 2 3 4. Tadi disampaikan bahwa Sinta 3 itu ada 5. Nah, salah satunya adalah jurnal yang kami kelola itu, yaitu jurnal masyarakat mandiri. Ya, jadi jurnal masyarakat mandiri ini tidak mengandung kata kunci pengabdian, tapi jurnal ini adalah jurnal pengabdian masyarakat. Jadi dia sekarang udah masuk Sinta 3. Kemudian ini ya yang ada Sinta 4. Udah banyak sekali ada. Nah, kalau misalkan langsung ingin set Sinta 2, tadi disampaikan Sinta 2 itu kalau kita masukkan kata kunci pengabdian memang tidak ada. Karena jurnalnya itu tidak menggunakan kata kunci pengabdian yang artinya yang berbahasa Indonesia. Jadi tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan kita membuka website Asosiasi Jurnal Pengabdian Masyarakat, itu Sinta 2 ada namanya, ini dia, Asian Journal of Community JCE. Ya, ini udah Sinta 2. Ya, dia sudah JCE itu dari UI. Ya, ini Jurnal Pengabdian Masyarakat yang Sinta 2. Nah, yang Sinta 3 tadi jelas ya. Kata kuncinya pengabdian misalkan. Ya, ada 4. Jadi ada 4 ditambah 1 dengan CMM. Ya, yang punya Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini baru masuk dia ke Sinta 3 per Juni 2020. Kemudian yang Sinta 4 bisa kita pilih. Sini bisa masukkan kata kunci pengabdian. Ya, ada 23. Jadi ada 23 jurnal. Ya, nanti tinggal diklik misalkan. Ya, di sini ada tulisan website. Nah, ini teman-teman bisa klik langsung ke jurnalnya. Kemudian kalau misalkan ke Sinta 4, begitu juga yang ke Sinta 5 misalkan. Sinta 5 kita masukkan kata kunci pengabdian. Ya, ada 33 jurnal. Termasuk di sini ada jurnal baru yang masuk juga dari kampus kami. Jurnal JCES namanya yang Sinta 4. Ya, ini yang Sinta 5 ya. Ini Sinta 5 dari Muhammadiyah juga. Selaparang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. Kalau yang Sinta 4 ada JCES.
Ya, ini dia Sinta 4. Ini juga milik Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, jadi itu cara mencari jurnal pengabdian kepada masyarakat, memasukkan kata kunci. Jadi misalkan short jurnal, kemudian advanced, kemudian masukkan kata kunci pengabdian. Pengabdian saja, jangan masukkan masyarakatnya. Ya. Tuh. Nah, apakah data yang saya simulasikan ini persis 64? Mungkin ini adalah minimalnya. Ada mungkin beberapa jurnal dari teman-teman pengelola jurnal yang tidak menggunakan kata kunci pengabdian, tetapi jurnal itu adalah pengabdian pada masyarakat. Nanti bisa ditelusuri kembali melalui website Sinta. Intinya adalah untuk sementara ini kita mengetahui ketika kita masukkan kata kunci pengabdian atau pengabdian masyarakat muncul 62 jurnal, tambah 1 tadi dari jurnal ASEAN yang ini milik UI yang Sinta 2, kemudian tambah 1 yang JMM dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, seperti itu. Itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan pertama bagaimana strategi menyusun paper ilmiah hasil pengabdian, kemudian yang kedua bagaimana kita mengenal atau mengetahui mitra apa saja yang sebaiknya kita ambil yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk kita jadikan mitra pengabdian kita. Kemudian yang ketiga adalah 64. Ini mungkin nilai minimalnya ya, karena mungkin ada beberapa jurnal pengabdian masyarakat juga yang sudah terakreditasi Sinta, tapi dari segi judul atau titel jurnalnya itu tidak menggunakan kata kunci pengabdian. Salah satu contohnya adalah tadi jurnal masyarakat mandiri. Ya, jadi tidak menggunakan kata kunci pengabdian masyarakat, tapi ini adalah jurnal pengabdian. Mungkin ada juga beberapa kasus jurnal teman-teman yang editor yang lain juga menggunakan kata kunci yang berbeda, tapi itu adalah jurnal pengabdian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silakan di-share, disimpan silakan. Kemudian jika dalam penyampaian dari awal sampai akhir ada kata yang salah, yang kurang berkenan di Bapak Ibu dosen khususnya yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat, saya secara pribadi mohon maaf. Terima kasih sudah tonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.